Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca selesai. Tapi saya ingat kemudian di rumah tadi. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala dzulumati wan nur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sallallahu alaihi. Yang kita muliakan para ulama kita, para ulama, ustaz-ustazah, haji maupun hajah, calon haji dan calon hajah, dan seluruh calon jenazah yang berkesempatan hadir. Saya bolong nanti kalian muliakan para alim ulama kita ayah dan bundaku yang kita hormati, bapak kepala desa-desa asai serta jajaran staf pemerintah dan yang berkesempatan hadir. Aku diajak beliau ke bersama tadi, mohon maaf kami tak baca karena sore tadi kami masih di Pramurid isi acara foto di situ. Tapi alhamdulillah sempat mampir di situ, kena dua lagu nyanyi. Ada pesta oleh di situ. Jadi alhamdulillah ada kali itu. Beliau ternyata ketemu dengan Daryl Tempo. Dia ini salah satu fotografer video shooting yang alhamdulillah video-video ceramah juga ada di beliau. Dari organ beliau ada di situ dan juga tingkah usaha pelaminan juga. Jadi bergandengan kaki. Jadi tak susah-susahnya nak pesta di tubuh ada. Yang orang tubuhnya nak pelaminan lah ada, penceramah ada, orang tubuh merampok. Ada kan ada? Yang kita kasih. Itu ditunggu. Mohon maaf. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, Bapak Ibu yang insya Allah kita senantiasa dimuliakan oleh Allah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, pujian dan puji syukur kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat ma'a salam semoga selalu senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, langsung saja karena waktu sudah menunjukkan pukul 7:02 karena masih ada yang nak mengulangi kolaknya di rumah, masih ada yang nak mengulangi sambal pedasnya di rumah, tidak laminya. Dan Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, pada hari ini tepat malam 17 Ramadan kita melaksanakan peristiwa yang sangat besar, yaitu peristiwa nuzulul Quran. Artinya apa? Malam di mana ketika Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita puasa Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dibacakan oleh qari kita tadi bahwa kita umat Islam yang ngerasa iman dengan Allah wajib untuk puasa. Dan kan di alasan kita umat Islam nak besar nak kecil siapapun dia wajib untuk melaksanakan puasa Ramadan. Tapi budak kecil dia tidak. Sebab puasa itu wajib, mohon maaf. Dan di dalam puasa Ramadan itu Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ada yang disebut pembatal puasa Ramadan, ada yang disebut pembatal pahala puasa Ramadan. Awas, beda itu. Kalau pembatal puasa Ramadan, tubuhlah tahu kali makan minum dengan sengaja atau marahi bini marahi laki, terjadi peristiwa yang aneh dengan sengaja, batal. Sudah ada sengaja, dah bebek. Tidak dia. Sebab dosa yang masih ditolerir oleh Allah. Yang pertama tidak terkenal, yang kedua tidak tahu, yang ketiga tidak sengaja. Kita tidak terima, tidak apa-apa. Kebiasaan tubuh misalnya sebelum minta mantan, sebelum minta bumi, kebiasaan tubuh nyerap mie 9 bungkus. Lah habis mie 9 bungkus tadi, ya Allah aku puasa. Tidak apa-apa, lanjutkan puasa. Namanya tidak terima. Marahi laki, marahi bini, mah itulah. Tahu, sebab di zaman Rasulullah Pak, pernah ada pengantin baru menghadap Nabi Muhammad. Datang, ya Rasulullah, jadilah aku megang biniku itu
siang hari puasa Ramadan. Puji Rasulullah tak jadi. Kemudian datang lagi pugok yang gue, kira-kira umur 80 tahun, ngadap Rasulullah. Kicik. Nabi, ini dah. Jadi tak aku makan minum itu siang hari puasa Ramadan. Kau dapat tahu puji Nabi? Silakan kata Rasulullah. Nah pengantin baru tadi protes Pak. Ya Rasulullah, ngapa tidak extend dulu dia udah jadi? Itulah oleh Nabi mengikuti dari kaum ini. Kapan terpegang tangan udah nyalir. Melatu umur 80 tahun di Nabi itu umur ada boleh ganti rekamannya lagi. Nah Bapak Ibu hadirin rahimahumullah, itu pembatal pahala puasa Ramadan. Nah ada yang lebih ekstrim, ada yang lebih ekstrim Bu. Kita kadang dapat lapar, kita dapat haus, apakah kita dapat pahala puasa Ramadan? Itu yang menjadi pertanyaan. Berangkat dari hadis Nabi Muhammad SAW, sittatu asya'a tuhbitul a'mal. Ada 6 perkara bagi Rasulullah. Ada 6 perkara bundaku yang pacak menghancurkan seluruh amal ibadah tubuh ini. Dia pacak menghancurkan pahala puasamu, dia pacak menghancurkan pahala sedekahmu, ia pacak menghancurkan pahala hajimu. Apa 6 perkara itu? Yang pertama kata Rasulullah, al-istighalu bil uyubi khalqi. Orang yang selalu sibuk mencari aib dan kekurangan orang lain. Nah, penyakit ini sibuk mencari aib dan kekurangan orang lain. Dia puasa, ngumpat terus. Mohon maaf kalau dapat lapar, dapat haus, puasa waktu itu kalau tinggal 5% lagi. Penyakit ngumpat ini banyak di mana-mana. Khususnya di Sukarami ini penyakit ibu-ibu. Di Sukarami komen kata Ida kelih kami tak menang ke Sukarami itu saling gawainya dan yang lepas nak kekalangan dia saling gawai ini kalau tahu di kabar apa yang laki siapa nak begini play tidak ini mudah dalam informasi. Ada tak kate lagi yang diumpat mereka, ada tak kate lagi ini tak diumpat lagi. Yang katusnya lah itulah laki diumpat ini. Dia laki kena umpat boleh. Uang tidak bertanya dia kapan turun dari rumah mau dia kumpul ke rombongan saja. Ujinya tak melaki macetnya, nah, lah macet lagi. Uang tidak bertanya dia macet lagi. Padahal dia setelah kebucuhan nak ngomong ke macet. Mak mana yang hendak macet wah. Mak mana yang hendak macet. Jadi hati-hati. Bunda, maaf jangan tersinggung. Aku ini memang kayak inilah kasar ngomong. Tapi ini yang kusampaikan hadis Nabi Muhammad. Kita mungkin galak puasa tapi mencocok mengumpat uang jalan. Awas, hati-hati dengan pahala puasa kalau tubuh habis banyak. Yang kedua kata Rasulullah yang bisa menghancurkan seluruh amal ibadah kita, wa qaswatil qalbi. Keras hati, menuju tubuh hidupnya itu merasa paling benar. Uang lain itu salah dalih, dia sikap yang paling benar. Itu keras hati. Awas penyakit keras hati ini nak menang dewe. Ini juga pacak menghancurkan amal ibadah tubuh. Yang ketiga kata Rasulullah yang bisa menghancurkan seluruh amal ibadah tubuh, wa hubbud dunya. Wa hubbud dunya, terlalu cinta kepada dunia. Kau boleh cintai kebun balamu, kau boleh cintai umelibamu, kau boleh cintai pesta jestermu. Jester. Kau boleh cintai mobil CRV-mu, tapi ingat kau suatu saat pasti akan meninggalkan itu. Kau cintai duniamu silakan, tidak terlarang. Tapi aku pakai kata terlalu cinta kepada dunia, itu bisa menghancurkan seluruh amal ibadah tubuh. Yang ketiga, yang keempat,
Yang keempat, kata Rasulullah, yang bisa menghancurkan seluruh amal ibadah tubuh, tipis rasa malu. Menuju tubuh dak malu, bahasa itu dak malu. Lata perempuan cicit kan dua ikut di mana ada pesta star di situ ada dia. Di mana ada pesta itu, di mana ada bituan di situ dia mulai ada nyawa. Tipis rasa malu. Mohon maaf, malu itu sebagian dari iman tu boleh tahu kalian. Jadi mohon maaf, jaga perasaan itu. Jangan segala apa yang di TV itu nak diturut. Mentang-mentang sah ini nak melejing boleh. Walaupun nak berdandan kelek-kelek umur, kelek-kelek umur, menomor 80 tahun ke pojok nak pakai legging, nak akur lagi. Dah akur lagi kok. Lah dari ujaran mancing, lah suruh veteran mancing. Nasa audio, nasa video. Jadi kelek-kelek umur, pandai-pandailah malu. Mohon maaf, jaga rasa malu. Baik malu sesama manusia, lebih malu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, makanya lanjut. Ada bunyi-bunyi nak kemarahan. Baru yang bilang Ustaz tidak setelah. Baru yang keberapa itu? 5. Lima puji Rasulullah yang bisa menghancurkan seluruh amal ibadah tubuh, terlalu tinggi angan-angan. Apa yang bahasa hukum? Bahasa hukum galang menghayal. Wak yang galang menghayal itu pasti menghancurkan amal ibadah tubuh juga. Wak yang galang berhayal, yang hidupnya itu cuma mengumpulkan. Jikalau andai kata seumpama dan misalnya, hidupnya itu duduk di mohon di teras rumah, duduk di gresik. Jikalau andai kata seumpama dan misalnya, wah tadi ada yang sudah ngentang, ada yang sudah bertandur, ada yang tegak di rumah, tubuh masih duduk di teras rumah. Jikalau andai kata seumpama dan misalnya, menghayal itu pacak menghancurkan amal ibadah kita. Tak ada perbuatan. Jadi itu memang berandai-andai dan terus berandai-andai. Itu pun pacak menghancurkan amal ibadah tubuh. Yang terakhir kata Rasulullah, yang bisa menghancurkan amal ibadah kita, zalim. Zalim berasal dari kata zalama yang artinya kegelapan. Ngapain ia menjadi gelap? Karena telah turun unsur-unsur yang pacak menghancurkan amal ibadah, sehingga hati lubuk tadilah tertutup gelap dan acak merimel. Nah, kalau dialah zalim, mohon maaf, sare nak mubadi. Tinggal lagi hidayah Allah yang pacak mubadi. Menoleh ceramah takkan ceramah lagi, menoleh ruqyah takkan ruqyah lagi. Tinggal lagi bermohon dan bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan orang yang ada seperti itu pacak mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, dapat tadi ada 6 perkara. Awas, jagain 6 perkara nih Bapak Ibu. Tahani nak umpat, tahani nak umpat. Jika perlu memang tak tertahanian lagi nak umpat asal-usul lagi. Balik dari kalangan jadwal yang jam 1:30 kembali dari kalangan kita yang ngumpat di depan rumah Pak Kades, ngumpul lagi. Ngumpul dia, lebih dari majelis taklim, berkumpul. Bapak Ibu hadirin, sebelum kita memulai acara ngumpat ini, marilah sama-sama kita awali dengan Al-Fatihah. Namun masih ada yang ngumpat nanti awali Al-Fatihah itu tak tahu. Tinggal malaikat maut lagi musuhnya yang dari itu. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Yang kedua jangan nak ngerasa hidup di paling benar.
Jangan ngerasa hidup ini paling hebat, jangan ngerasa hidup ini paling sempurna, jangan ngerasa hidup ini paling pintar. Mohon maaf, mungkin masih ada yang di pojok-pojok ini. Yang ketiga, jangan kau terlalu cintanya dengan dunia. Tubuh dina hati gale-gale dan ditinggal-tinggal. Tak katik yang dibawa pun dia mati di situ. Mohon maaf, uji bingkak mobil mewah tinggal. Semewah-mewahnya kita masuk kendaraan, mohon maaf ringgit-ringgit. Tak ada yang berduit di Tubun, tak ada yang berduit di Palembang, aku belum nemu di Sukarangi, tak ada di Kasai juga belum ada. Kelihatan di rumah sampai yang ada ringgit-ringgit pribadi, tak ada. Mobil banyak di rumah bagus, motor ada, tapi ringgit-ringgit pribadi dia nak mati tak ada. Jadi belum hebatnya. Jadi meminta umum ke berduit dengan aku mulai begitu muatan ringgit pribadi. Yang selanjutnya jaga Pak rasa malu menunggu nak kue tak usah nak dibeli lagi cari ada mengkaji ibu dia wajar baru 30 tahun jadi wajar tapi dah kades ini mohon maaf sejahat-jahat apapun kalian memandang kades cuma sibuk yang kepala dia masih dalam masuk masjid itu ya tahu. Tidak, lah jadi kades mohon maaf lah gimana ceramah ketika aku bertanya dengan ketua BKN mana kades? Tak tahu juga. Lah, ini mohon maaf buka bersama lagi siap ini. Dek, jangan lupa besok berbuka tempat lagi siap ini. Amplop 2 juta anak siap. Saya itu tahu. Nama baik hadirin rahimahullah. Terserah. Memang jadi seorang pemimpin pro dan kontra pasti selalu ada. Mohon maaf. Menak dianggap uang itu ada risiko jadi pemimpin. Menak dihujat uang itu ada risiko jadi kades. Mendak dihujat uang, tak itu tak jalan demokrasi. Inilah sistem demokrasi. Dan mohon maaf jangan ada itu pernah buku Rasulullah SAW balik Isra wal Mi'raj. Balik Isra wal Mi'raj itu Rasulullah bercerita dengan para sahabat. Aku diperlihatkan oleh Allah sebuah neraka. Di dalam neraka itu uji Rasulullah aku melihat umat Islam itu yang mencakar-cakar muka Dewa sambil berdarah terus menerus tiada henti. Rasulullah bertanya dengan malaikat Jibril, ya Jibril amsil apa ini ya Jibril? Itulah ya Muhammad engkau nak menelik umatmu yang sudah pemilihan kades tadi dalam ribut kepala bantahan. Orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahmi, maka orang itu akan mencakar-cakar mukanya dari akhirat semua. Jadi mohon maaf, di mana-mana perselisihan sudah pemilihan kades di dusun kami menikah Sayyidah, galaknya ribut kepala bantahan. Sudah, jadilah mohon yang dengan sangat. Sebab kita di umat Islam jaga ukhuwah Islamnya. Dan selanjutnya di bulan suci Ramadan ini turun peristiwa yang sangat besar, yaitu turunnya Al-Quranul Karim. Mohon maaf, Al-Quran turun bukan bentuknya jari ini, dia masih dalam keadaan mushaf. Dan ketika Al-Quran itu turun di mana? Tepatnya ketika Rasulullah SAW sedang berkhutbah di Gua Hira. Rasulullah boleh melihat penduduk Mekah Madinah itu dak sepangi-rangi. Ngelik umat waktu itu Pak, umat Yahudi, umat Nasrani kumpul di waktu itu. Rasulullah tidak tahan ngelik. Kemudian dia berkhutbah ini menuju tubuh menyendiri. Masih kerennya lagi ke malam Jumat. Boleh tidak tahan ngelik kehidupan dusun. Rasulullah berkhutbah di Gua Hira. Kemudian Rasulullah didatangi oleh sosok yang bertubuh besar pakaian putih. Rasulullah takut. Kemudian ia berlari balik ke rumah. Di rumah ketemu dengan bininya, yaitu Siti Khadijah. Selimuti aku Khadijah. Khadijah dengan Khadijah dengan istri Soleha tadi, karena dia istri Soleha selimutnya tidak banyak tanya. Siti Khadijah, selimut dia dah tenang baru ditanya Siti Khadijah. Ya Rasulullah, ngapain engkau balik keinginan cari? Ya Allah Khadijah, aku bertemu sosok bertubuh besar pakaian putih. Saya menyuruh saya membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itulah Al-Quran pertama sekali turun. Khadijah Nabi, Khadijah Sukarani.
Ada yang pak kadang laki balik dari Ume perahu karam kehujanan usahakan nyelimuti marah aja. Kau ngomong ya itu ketir kau mana Ume mati. Oh tidak sekarang. Memang ada nih. Masih. Mohon maaf. Dan apa tujuan Al-Quran diturunkan? Yang pertama dibacakan oleh keluarga kita tadi hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Manusia yang terakhir manusia Al-Quran adalah petunjuk kita. Kemudian apa? Wal Furqan, pembeda. Mana yang jahat, mana yang bagus, mana yang hak, mana yang batil di Al-Quran inilah pembedaan. Jangan pendapat begini nek dulu nih. Ada tahu begini nek itu haram. Nah, kapan ditanya itu mana nenek lah mati. Apa hukum batas itulah. Kalau memang tak kata dalam Al-Quran, tak kata di dalam hadis, ada yang namanya hukum baca ditarik dengan ijma. Apa ijma? Kesepakatan para alim ulama. Kalau hukum nak ngeli Al-Quran yang ada kata-kata sapu-sapu tak ada. Bukanlah Al-Quran 30 juz itu bahwa sapu-sapu itu haram, tak ada. Tapi ada ijma kesepakatan ulama karena ia barang memabukkan masuk dalam kategori khamar. Artinya minuman keras, artinya barang yang memabukkan makanya haram. Nah sapu-sapu dan dalam Al-Quran tak kemudian saja. Nah yang lebih penting lagi, di dalam puasa Ramadan ini selangke. Uji Rasulullah barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf dari ayat Al-Quran, satu huruf ayat Al-Quran yang dibaca di bulan suci Ramadan, maka 10 kebaikan yang diturunkan oleh Allah kepada dirinya. Maka udah baca Al-Quran, baca ayat Fatihah, tidak Fatihah bulan suci Ramadan. Ada baca Fatihah sudah hari-hari jadilah sebelum tidur dengan bini, payung itu membaca Quran, payung alif ba lah sampai nu tidur malam itu boleh. Tidak, yang penting ada di dalam hari-hari kita membaca satu ayat Al-Quran. Memang kita sholat baca Al-Quran, kita baca Al-Quran 10 kebaikan. Yang lebih penting lagi maknanya Al-Quran yang ini pajak kita wariskan kepada anak-anak muda kita. Nomor itu sampai sebab mereka ini generasi penerus agama, generasi penerus bangsa. Kades saya kepikir tadi ngomong dengan aku, Tiko, apa gawe musari saya? Ayo banyak gawe des. Terus terang maknanya kamu pajak ngajari masyarakat kami ini ngaji, atau ngajari masyarakat kami ini sholat, atau ngajari masyarakat kami tentang agama. Tidak tahu des, aku belum ngatur waktu dulu. Kalau itu memang ada insya Allah. Tapi perlu diketahui, Pak Kades, di Kecamatan Sungai Rotan ada yang namanya Sarjana Bina Desa. Tugas Sarjana Bina Desa itu membina desa-desa Kecamatan Sungai Rotan. Awas, di tubuhnya dia tak tahu terus sampai yang petugas tapi dia makan gajinya terus, bagaimana tidak? Aku tidak mau uangnya sampai di Kecamatan Tubuh, selusuri. Tuntut itu deh, tuntut, ambil. Kau sarjana bina desa, kau wajib dan berhak mengajari desa kasa ini. Buat jadwal. Apa tiap malam Jumat, apa tiap hari Minggu, pacarlah dia yang jadwal. Karena itu tugas dia yang digaji. Pak Kades yang menggelontorkan dana dengan dana pribadi. Kalau Pak Kades dana pribadi silahkan, tapi perlu dicatat mereka ada dana dari pemerintah. Itu tugas mereka untuk mengajar-ngajar di desa-desa maupun di Kecamatan Sungai Rotan. Cari sapelian yang sarjana bina desa di Kecamatan Sungai Rotan. Itu baik. Yang selanjutnya wariskan kepada generasi penerus kita. Untuk itu buku, jangan pelit dekit untuk ustadz yang ngajari anak-anak tubuh ngaji. Jangan pelitnya. Mohon maaf terkadang kita ini tahan habis-habisan mulia ke anak kita di luar negeri, tahan mulia ke anak kita di Palembang, tahan membayar mahal untuk kursus komputer, untuk kursus bahasa Inggris, tapi untuk guru ngaji dia pelit dikit. Lagi di hari liur ngajar anak itu bahasa asal. Kapan seminggu nak bayaran kecil? Hai bang, guru ngaji. Guru ngaji itu manusia juga.
anak makan bininya. Coba ini 1.000 lagi kecil nak dibuat apa? Jangan salahkan kalau anak-anak itu tidak berkah ilmu yang diajar daripada guru-guru. Kalau guru lah senang, jika perlu lebih, mohon maaf lebih. Ini terima kasih wa, terima kasih buku, kamu telah ngajari anakku, minta bimbing terus, bayar rumahnya. Jangan pelit-pelit. Sebab mereka adalah generasi penerus. Nak mana warna Islam dikasih 20-30 tahun, tergantung para anak-anak remaja itu. Bu, mohon maaf, nah, para senior-senior, para alim ulama ini, ada yang jamin mereka akan bertahan 5 tahun lagi? Tahu? Mohon maaf, bukan mendoa amin. Tahu? Bukan mendoa. Sampai ganti mereka nih, sampai ganti mereka remaja dan pemuda tuh. Mohon maaf kalau tidak kata kami yang nak nyari mediasi tapi nak cari-cari apa? Angkat gitu. Uang betul-betul belum datang, tidak kata mediasi, tidak untuk kemungkinan baca cari itu, tidak kata generasi penerus. Jika perlu suruh azan, budak-budak di masjid dilatih, tidak apa-apa, jangan dia jadi imam. Sebab itu letak kalau dia imam, tidak jadi azan, tidak apa-apa. Kadang ada budak yang azan di rumah ada boleh yang usir. Saya hebatnya boleh orang muda. Oh, gitu. Terima kasih masih ada yang azan di masjid. Mak mandi kapan tuh datang ke masjid tinggal limpah di masjid juga lagi. Ada dia masjid yang modern itu, ada yang baca azan itu kan. Kapan datang waktu sholat azan lewat jam, gua udah disuruh dia azan. Menemek di para kene oleh rombong ketua masjid. Azan jam itu. Aku lagi tebudi terus sekali ngisi acara daerah Prabu Mulai, ada si kok masjid, aku datang ngomongnya kaki masuk koran kali ini YouTube. Nah suara azan itu berdunia terbuka hati nak sholat asar waktu gak mau wudhu, motor diparkir apa tak buka pintu teralizer itu nih terkunci, perang azan tadi terus mau matang yang aja Rasulullah dan kebelasan nih masih kunci kuintikin jam yang azan. Manusia dah kaki dalam masjid itu. Nada canggihnya dunia. Nah yang ku khawatir bukan apa? Agi jatuh masuk ke surga. Buat bersuri itu masuk ke neraka. Berbuat dengan rombongan sekarang ini. Lalu sare kita kali-kali. Ada yang kuat ataupun umur ini ya, tak ada jam masuk surga itu mau dalam neraka. Nama Bapak Ibu hadirin rahmatullah jalla. Lalu yang kalian minum lagi terus. Sino kata yang minum terus. Al-Quran waris dengan anak-anak generasi penerus dulu. Mohon maaf, yang ada anaknya sekolah pondok jangan khawatir, rezeki Allah telah tetapkan untuk mereka. Jangan khawatir, jangan rasa ngeluh kesah, jangan. Mohon maaf, dak kate makhluk Allah yang di muka bumi ini yang dak kate rezeki. Jangan pernah beruntung masalah rezeki. Mohon maaf, rezeki itu hak prerogatif Allah. Dak katinya tuh yang dak kate rezeki yang tidak makan oleh kelaparan dak kate. Menikah saya yakin tak sih. Cuma berduit itulah nasib. Apa nasib berduit? Karena ibarat rezeki itu kita kan kalau pergi ke undangan acara resepsi pernikahan, keliklah tubuh ngantri makanan itu ya. Tubuh ngantri itu ketemu sudah nyetok nasi, ketemu dengan rendang, ketemu dengan ayam masuk. Apa datang ke sop, ke kuah, kapan tubuh nyetok wortel, kapan nyetok lagi tempat luar. Yang di depan tadi dapat telur puyuh, dapat cicilannya. Yang di belakang tadi, oh enggak sama, mungkin masih panjang, bukan gitu. Kapan nyetok lagi kentang, wortel, sudah liwat kita tadi. Apa kita liwat datang antara
yang dia tak penasib tak dapat telur koyo. Itulah rezeki. Jadi jangan selewengkan masalah rezeki. Dan juga selanjutnya, amalan apa yang perlu ditingkatkan untuk ibadah bulan puasa Ramadan ini? Apa kata Rasulullah? Bundaku, afdhalus shadaqah shadaqatin fi Ramadan. Sedekah yang paling afdal di bulan suci Ramadan. Nah, jangan nak pelit-pelitnya. Kalau ada rezeki sisihkan dikit. Mohon maaf, kita ini banyak ide perhitungan. Sedekah mudah-mudah akan mengurangi pahala mudah akan mengurangi hartamu. Kau sedekah 1000, insya Allah Allah ganti bahkan sampai 700 kali lipat. Allah ganti 700.000. Kau sedekah 1 juta, insya Allah Allah ganti dengan 10 juta, 10 kali lipat. Tapi kuncinya sih kok nak yakin, seyakin-yakinnya. Insya Allah Allah akan ganti. Jangan nak pelit-pelitnya. Mohon maaf, kadang tuh kita diajak orang pergi haji banyak perhitungan. Bayu waktu muda pergi haji, mumpung badan masih muda, waktu sehat, ayo lagi kami kita beli mobil dulu. Sudahlah. Menanam katatik lagi laki-laki begini, kebun masih lipat, banyak, jual separuh, payu kak tunggu pergi umroh. Tak usah nak dibanggakan yang jangan nanti baca pelak motor itu. Kalau langsung berantai perahu, mati demi Allah kalau mati tinggal. Aku meninggal lagi mak. 3 bulan setelah aku mati sudah bini muda maka ini. Ada bukti ke kalau tidak percaya bukti ke? Daripada dipakai bini muda yang jual ke umroh kak, adanya. Jadi jangan banyak ide perhitungan. Kita tidak banyak ide perhitungan. Nyumbang masjid, mohon maaf pun aku nyumbang masjid 20.000 sekali almarhum nak sebut yoi. Nyumbang masjid 20.000. Tolong baca Yasin nenek gue lagi gini, uang gue lagi gini. Tolong punya mati di muara mata gue kok. Ngejodohin 20.000 nak mendingi ketua masjid saya. Sudah jangan banyak diperhitungkan. Bundaku, sedekah mumpung. Nah, mumpung di bulan suci Ramadan ini masih ada. Bu, ceritanya mohon maaf yang mungkin tidak riak, mohon maaf. Di rumah tuh, kalau kamu enak makan untuk berbuka, di rumah tuh lah dibuka tadi untuk memasak-masak. Di situ banyak jande tua yang suruh memasak, bukan muda. Jande lah tuanya, jangan ada kaki kental lagi. Yang puluhan anak siko, anak tua itu bahaya, kan? Jande tua itu banyak memasak di rumah. Ngapain? Sebelum Ramadan tadi, aku sampai ngambil ceramah ke Jambi. Aku sampai nyari ceramah ke Lingga, kemana-mana keluar provinsi aku ceramah. Ngapain alasannya amplopnya besar? Adanya amplop besar itu untuk apa? Karena di bulan suci Ramadan aku kepengen ada yang aku sedekahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kamu maaf dan liwat ke Sukarami dan petang-petang kalau itu belum habis, minta kami untuk buka puasa, silakan ambil di rumah. Dan aku tak nutup kemungkinan juga kalau ada yang nak sedekah, nak minum sedekah pun kami tak kacau untuk sedekah, aku minum sedekah jika ada misalnya 1 juta untuk masyarakat di sini. Sedekah tak apa? Nah, aku kalau baca beli aja ini, aku kalau baca meningkat sedekah tak apa? Banyak yang minum. Aku baca nyumbang 10.000, silakan sumbang, aku serahkan di sana. Silakan ibu-ibu di sana yang belajar, mereka juga petang tadi aku minum, petang belasannya aku minum berbagi juga. Jangan pelit-pelitnya. Mohon maafnya. Pernah ada cerita. Nah, sebelum tutup ceramah ada cerita dikit. Mungkin pernah aku cerita ya. Yang belum dengar ya, yang sudah tutup telinga gak bebe. Yang namanya kita sedekah itu berapa? Beratnya. Buktikanlah kamu kalau dia ngomong tidak berat. Karena apa? Karena waktu itu ribuan jin, ribuan setan pasti tidak senang, pasti menggoda. Sudah boleh nak sedekah, menawar lagi sarena sedekah. Pasti ada di sini. Pernah dulu di Sukarami ada yang namanya cawisan. Tahu cawisan Pak? Pengajar bapak-bapakku cawisan tuh kan? Uji ustaz dengan ketua masjid tokoh nak membangun tempat duduk masjid.
biaya itu sejuta. Yang hadir tadi angkat tangan bapak-bapak. Aku 100.000 Ustaz, aku 100.000. Akhirnya berbeda. Dia Ustaz kapan kamu baca nyumbang? Yuk, mina hari kami balik ngambil duit 100.000. Uji Ustaz sini dulu. Tolong sebelum kamu balik banyak-banyak istighfar. Sebab yang namanya iblis, yang namanya setan pasti tidak akan senang, pasti akan membisikkan di telingamu untuk menghalangimu nak berbuat baik. Sudah baik. Keluar masjid ada yang manggil di tengah jalan. Nak kemana yuk? Ini nak. Dalam hati dia dari iblis itu. Dan ditoleh ini. Ada gawe penting. Ya. Panggilan kedua selamat. Singkat kata, singkat cerita, masuk ke dalam rumah, ngambil duit 100.000. Pas keluar rumah ketemu dengan bininya yang baru-baru beli sayur. Nah, disinilah. Ditanya oleh bininya tadi, nak kemana kak? Nak ke masjid. Nak ngape? Nak nyoba masjid. Berapa? 100.000. Inilah sisian ibu, jadilah yang penting ikhlas. Ya, model dari Ustaz, mohon maaf aku dah baca nyumbang 100.000, yang ada cuma 5.000. Oh, dah apa Ustaz, dah apa yang penting ikhlas. Cuma sih kok pertanyaan Ustaz yang akan mengkritik, memangnya kau dari ketemu iblis di mana? Bukan menyatakan ibu iblis, tidak, tapi jadikan ajang Ramadan untuk ajang kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Bapak Ibu hadirin rahimahullah, jadilah kaki belakang. Lain kali kita sampai lagi ya. Suara panggilan habis, masih di suara. Pun budakku ayah jatuh tolong mohon dengan sangat bawa yang 6 tadi. Udah yang 6 tadi. Yang pertama tadi mohon maaf, masih ingat tak? Yang 6 tadi. Jangan muka dewa, berbilang. Nak keras hati ngerasa diri paling benar, berbilang. Nak terlalu cinta dengan dunia, tidak usah. Kemudian jaga rasa malu. Jangan ada kemalu dia jadi manusia. Ini pasti kasarnya keribu dah. Yang selanjutnya jangan nemani dia menghayal. Menghayal dalam pegawai itu. Yang ketiga zalim, yang terakhir tadi zalim, perasaan kaku tertutup hatinya lagi. Itu kan. Walaupun kita tertawa-tawa ini dalam masjid, mohon dengan sangat ambil yang bagus, tinggal ke yang jahat. Tapi bukan jendela. Tahu, bukan jendela. Itu tadi kami yang bagus tinggal ke yang jahat. Aku berapa kali tinggal ke jendela itu. Aku dah tanggung jawab itu. Mohon maaf bundaku atas segala kehilafan kekurangan. Mudah-mudahan ada manfaat. Al-Quran tadi ialah suatu mukjizat yang diturunkan oleh Allah, wariskan kepada anak-anak cucu kita. Banyak sekali mungkin kata yang tidak tertata, tutur yang tak teratur. Karena mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau memang kurang untuk mau berceramah di Antiqo Ahmad, itu ada channel YouTube nah. Kami tak tahu kapan dikasih masuk channel YouTube. Itu Denko Pro ya. Kalau tidak salah channelnya ketik atau klik Ustaz beli deh. Keluar dari sini. Keluar Ustaz Amro, Ustaz Ferdian, Ustaz Kiki Andiko, keluar dari sini. Ya ada YouTube. Tidak ada YouTube tak salah. Tahu. Dan mohon maaf kepada Allah kita semua mohon ampunan. Akhirul kalam kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.